Shalom. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kira kita semua percaya itu ya. Tapi ada satu kalimat yang Yesus katakan juga di Injil Markus, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini pernyataan yang kuat ya, yang luar biasa. Kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih, ya, God is love, seperti yang dikatakan dalam surat Yohanes, maka saya kira kita bisa juga percaya bahwa Dia merancangkan yang baik. Dan kalau kita minta sesuatu yang kita tahu itu baik, maka gak ada mustahil bagi kita ya. Dan kita akan lihat nanti ada satu contoh yang menarik dari kitab Injil ya. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Fall down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Fall down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you, O Lord. I live to worship you. Ini lagu yang bagus ya. Down at your feet, O Lord ya. Jadi artinya sujud ya di kakimu, menyembahmu, itu adalah tempat yang paling tinggi, is the most high place ya. In your presence, Lord, dalam hadiratmu Tuhan, I seek your face. Aku mencari wajahmu. Down at your feet, O Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face ya. Sama juga ya. Sujud menyembah di kakimu Tuhan, itu adalah tempat yang paling tinggi. Dan dalam hadiratmu Tuhan, kami mencari wajahmu. Lalu dikatakan there is no higher calling, no greater honor ya. Enggak ada panggilan yang lebih tinggi, enggak ada kemuliaan yang lebih tinggi than to bow and kneel before your throne.
eh, daripada sujud berlutut ya, menyembah di hadapan tahtamu. I'm amazed at your glory. Aku kagum ya akan kemuliaanmu. Embraced by your mercy. Aku dirangkul, dipeluk oleh kemurahanmu. Oh Lord, I live to worship you. Tuhan, aku hidup untuk menyembah Engkau. Ini salah satu contoh lagu penyembahan. Kita nggak lihat ada permintaan, permohonan di sini, nggak ada tengking iblis ya, atau tengking setan, atau pengakuan iman sini nggak ada. Yang ada cuma penyembahan ya, kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa waktu kita menyembah Tuhan itu adalah tempat yang paling tinggi ya, yang luar biasa. Nah, kita lihat satu pelajaran yang menarik di Markus 7. Sebenarnya di Injil Matius juga ada, tapi yang saya mau baca dari Injil Markus ini ya, Markus 7 mulai ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, Bapak Ibu, ya teman-teman dimanapun berada, dimanapun, kapanpun mendengar rekaman ini ya, perhatikan baik-baik ya. Kalau saat-saat ini mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami sakit penyakit dan sedang berdoa untuk kesembuhan, untuk mendapatkan jawaban, dan sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda untuk terjawab. Coba perhatikan baik-baik ya. Setia mendengar firman setiap pagi. Ya, acara ini biasanya diputar Senin sampai Jumat. Ya, sudah setahun lebih ya berlangsung. Dan Sabtu, Minggu ya itu tidak ada rekamannya. Sabtu itu ada acara lain ya, ada namanya rumah doa ya. Lalu Minggu kita ke gereja masing-masing. Tapi kita bisa putar ulang rekaman ini ya, tidak hanya sekali, berkali-kali. Karena begini, waktu kita mendengar firman itu seperti kita sedang menerima taburan benih iman ya di hati kita. Nah, ketika benih itu jatuh di tanah hati kita, dia butuh waktu untuk bertumbuh dan perlu dijaga juga. Ya, perlu diairi, diberi pupuk. Jadi enggak semalam itu tumbuhnya. Bagi yang sedang mengalami sakit penyakit ya dan ingin sembuh, ya pasti ingin sembuh lah ya. Karena kan kita ke dokter, kita minum obat, kita istirahat, itu karena memang manusia didesain untuk sehat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sehat ya, tubuh itu juga berusaha untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi keinginan untuk sembuh itu memang dari Tuhan juga. Makanya jangan berpikir bahwa Tuhan kirim penyakit untuk mengajar ya. No, enggak seperti itu. Coba renungkan. Berkali-kali mungkin sudah ada di siaran ini dikatakan bahwa Bapa manakah di antara kamu kalau anaknya minta roti, ya, minta ikan, ya, minta sesuatu yang baik, lalu memberikan kepada anaknya tersebut
kalajengking, ular, ya. Kan tidak seperti itu, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi mindset ini yang perlu dibenahi, ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan sedang mengajar kita lewat penyakit. No, enggak begitu. Enggak mungkin kita berbuat sesuatu yang menyakitkan buat anak kita, ya. Supaya dia belajar, misalnya supaya dia mengerti listrik itu seperti apa, lalu disetrum begitu, ya. Di kampus saya dulu, ya, ada jurusan elektro. Kalau masa orientasi, maka yang sudah hal wajib itu adalah disetrum, ya. Walaupun voltasenya ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi cukup membuat orang tuh terkejut lah, ya. Kalau sampai 110 volt bisa mati, bisa bahaya, dan banyak hal yang bisa terjadi. Nah, tapi kita nggak akan mungkin buat itu kepada anak-anak kita, ya. Ini mindset pertama yang perlu dibenahi. Jangan pernah berpikir bahwa penyakit dari Tuhan, ya. Kita harus pegang itu, ya. Kalau kita berpikir penyakit dari Tuhan, ya jangan kita ke dokter, jangan minum obat, ya. Karena berarti kita melawan kehendak Tuhan. Jadi camkan baik-baik bahwa God is love. Allah itu kasih. Dia baik, dia selalu merancangkan hal yang baik. Jadi waktu kita percaya itu, nah kita butuh waktu untuk mendengar firman itu sehingga firman itu boleh bertumbuh. Di sisi lain, kalau Bapak, Ibu atau teman-teman mungkin didoakan oleh seorang hamba Tuhan, ya, atau mungkin datang di satu kebaktian, ya. Biasanya kalau kebaktian KKR, ya, kesembuhan ilahi, maka ekspektasi orang untuk sembuh itu kuat di kebaktian itu. Atmosfer untuk percaya bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan itu begitu kuat. Jadi kalau kita masuk ke situ, kita akan ketularan. Kita akan lebih mudah percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Nah, di sisi lain memang ada hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan percayakan dengan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Kalau dia doain orang, ya, barangkali dari 10 orang yang dia doakan, 8 atau 9 sembuh, ya. Kalau kita mendoakan 10 orang, barangkali ya 1, 2, ya, barangkali seperti itu, ya, tergantung, ya. Nah, ada orang-orang yang bergerak di sana. Tapi janji kesembuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya, yang mau percaya. Dan butuh waktu. Ya beda, didoakan dengan adanya karunia kesembuhan bekerja, karunia mujizat bekerja, ada urapan yang bekerja, itu bisa cepat, bisa instan. Beda dengan kesembuhan karena kita percaya, itu butuh waktu. Tapi kalau kita sembuh karena iman kita, ya, karena kita percaya, bukan karena urapan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi ada mujizat, maka kesembuhan yang kita terima itu biasanya lebih kuat, lebih stabil. Kenapa? Karena otot-otot iman kita terlatih untuk menarik kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan itu, lalu kita bisa mempertahankannya kalau ada serangan balik lagi. Karena baca di Alkitab, kalau roh jahat diusir dari seseorang, dia pergi, tapi setelah beberapa lama dia balik. Nah, kalau tempat yang dia diusir dari tempat tersebut kosong, dia akan ajak teman-temannya, ya, 7 roh jahat katanya ngumpul, akan lebih parah lagi. Nah, jadi ketika seseorang menerima kesembuhan karena karunia mujizat dan sebagainya, itu satu pertolongan yang Tuhan berikan. Nah, orang itu kemudian harus membangun imannya supaya dia tetap hidup sehat, tidak jatuh sakit lagi. Nah, sekarang kalau kita baca di Markus 7 ini cerita tentang seorang perempuan yang tidak termasuk keturunan orang Israel, dia orang asing. Dikatakan di sini seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Kita belajar di sini, ya, hati seorang ibu, ya. Ini dia datang kepada Yesus, dia minta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Dan ini kita bisa belajar, ya, ini hati seorang ibu, ya, apapun dilakukan buat anaknya, ya.
banyaklah cerita seperti itu ya. Saya juga punya ibu ya yang sekarang sudah bersama Tuhan, yang sangat luar biasa ketika dia fight ya, dia berdoa buat anak-anaknya. Nah ini perempuan Sirofenisia seperti itu. Jadi kalau kita baca ya dari ayat 24 tadi, Yesus berangkat dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Coba renungkan ya, ini bagian ini sering terjadi ya, bahwa Yesus tidak mau ada orang yang tahu bahwa dia ada di satu tempat. Di Markus 1 ketika dia habis menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ya dia bilang jangan kasih tahu orang lain ya. Tapi orang ini nggak bisa tahan bahwa dia sudah sembuh dan dia cerita. Dan akibatnya banyak orang berbondong-bondong cari Yesus, dan Yesus nggak bisa masuk ke satu kota incognito ya, tanpa dikenal gitu. Nah kenapa dia ingin tidak dikenal, kenapa dia ingin supaya orang nggak tahu dia datang? Ini ada satu pelajaran yang juga saya baru belakangan dapat ya. Ketika orang tahu bahwa ini Yesus yang menyembuhkan orang sakit, ya, yang membuat banyak mujizat, maka orang-orang datang. Dan memang dia datang juga untuk menyembuhkan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang datang, biasanya mereka akan kemudian mempunyai rencana untuk Yesus dengan cara mereka. Salah satunya adalah mereka ingin menjadikan Yesus raja dengan paksa, dengan cara mereka. Kita bisa baca itu di bagian kitab yang lain. Itu sebabnya seringkali dia datang diam-diam supaya dia bisa menangkap tuntunan Bapaknya apa yang mesti dia kerjakan. Dalam hal ini, ya kalau kita baca ayat 25, ini juga hal yang sama. Seorang ibu yang anaknya perempuan ya kerasukan roh jahat, begitu dengar ada Yesus, dia langsung datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini yang tadi kita nyanyikan ya, saya nyanyikan lagu tadi ya, down at your feet nih ya. Tersungkur di depan kaki Yesus. Lagu itu mengatakan is the most high place. Itu tempat yang paling tinggi. Itu tempat di mana keputusan dibuat. Sesuatu bisa aja kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita lihat dunia yang kasat mata ini, yang terlihat nyata. Tapi ketika kita masuk dalam penyembahan, down at his feet ya, kita menyembah, tersungkur di depan kaki Tuhan, itu adalah tempat yang paling tinggi di mana keputusan dibuat dan hasilnya, dampaknya akan terlihat di dunia kasat mata ya, di dunia yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Jadi ibu ini datang tersungkur di depan kaki Yesus dan dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah kalau kita baca di bagian yang lain di Injil Matius, ini awalnya nggak seperti ini ya. Awalnya itu Yesus jalan dan perempuan ini meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, tapi Yesus diam, tidak menjawab satu kata pun. Seperti yang saya bilang tadi ya, seorang ibu tuh betul-betul dia fight buat anaknya, dia berjuang buat anaknya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dikirim satu foto ya, seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak ya, bayi. Dan ibu itu peluk anaknya. Lalu di sampingnya ada dokter yang melayani, dan dokter itu kelihatan nangis dia. Jadi keterangan dari foto itu menyatakan bahwa ketika si ibu ini mau melahirkan, dokter harus memilih salah satu. Kalau ibunya selamat, anaknya mati. Ya. Kalau anaknya selamat, ibunya mati. Dan kalau nggak salah, si ibu itu minta supaya anaknya selamat atau bagaimana. Dan ketika anaknya lahir, lalu diberikan kepada si ibu itu, ibunya peluk anaknya itu, dia tersenyum dan dia meninggal ya. Dan dokternya itu terenyuh lihat hal itu ya.
Jadi ini contoh bagaimana ibu itu memperjuangkan buat anaknya supaya sembuh, supaya sehat. Jadi waktu ibu ini ikutin Yesus, minta supaya anaknya disembuhkan, Yesus diam. Sampai akhirnya murid-murid Yesus kewalahan. Ini menurut saya lebih gigih dibandingkan Bartimeus. Ya, kalau Bartimeus itu dikatakan dia berteriak, dia berseru, lalu banyak orang menyuruh dia diam, tapi dia makin keras berteriak, ya, sampai akhirnya dia disembuhkan. Dia tadinya buta, dia bisa melihat lagi. Tapi kalau perempuan Sirofenisia ini, murid-murid Yesus sudah kewalahan. Akhirnya mereka nggak melarang si wanita ini, malah mereka datang kepada Yesus. Tolonglah, katanya, dia ikutin kita terus ini. Nah, baru di ayat 27 itu, ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, sebelum ini dia bilang lagi, ya, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, dan Yesus bilang di sini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, ya. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dia mau bilang bahwa aku ini diutus untuk orang-orang Israel pada masa itu. Itu yang disebut anak-anak. Ya, kamu nggak termasuk golongan ini. Ya, lalu diambil perumpamaan, anak-anak kenyang dahulu, ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Tapi ayat 28 perempuan ini menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Nah, sementara saya bicara seperti ini, ya Bapak, Ibu, teman-teman, ya, sangat sering, kalau saya nggak bilang selalu, ya, Roh Kudus itu akan menerjemahkannya buat kita masing-masing. Dia bicara dengan spesifik, dengan jelas di hati kita. Sehingga ayat-ayat yang kita baca, kita dengar ini tiba-tiba menjadi jelas. Itu menjadi rema. Dan Bapak, Ibu, teman-teman bisa membiarkan rema yang menjadi benih iman ini, ya, muncul iman ini bertumbuh, jaga dengan baik. Dia butuh waktu, mungkin bisa 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, atau beberapa tahun, sampai akhirnya iman tersebut meraih apa yang Tuhan janjikan. Ya, perempuan ini kalau bahasa Sundanya kekeh, ya, gigih gitu. Benar Tuhan, anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi dia mau bilang, nggak apa-apa Tuhan, aku memang termasuk golongan anjing, ya. Aku nggak perlu rotinya, remahnya saja Tuhan, itu cukup, ya, buat aku. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bertahun-tahun yang lalu, ya, ada seorang hamba Tuhan, saya kenal, ya, cukup kenal karena pernah pelayanan dengan beliau bersama-sama, ya. Sekarang beliau sudah bersama dengan Tuhan. Nah, satu ketika hamba Tuhan ini zaman-zaman Krismon, ya, tahun 98, ya. Waktu itu yang namanya inflasi udah luar biasa, ya. Dolar Amerika yang tadinya awalnya sekitar 3.000, ya, 2.000, 3.000, kemudian meningkat jadi 4.000, ya. Dan meningkat terus 15, 16, bahkan sudah mendekati 20.000. Ya, bahkan nilai psikologisnya memang sudah 20.000. Nah, waktu itu hamba Tuhan ini punya kebutuhan. Ya, nilainya besar sekali, ya. Kalau dirupiahkan itu pada masa itu sekitar 400 juta, ya. Itu besar sekali. Dan yang butuh sebenarnya bukan dia, tapi anaknya. Ada satu bisnis, ya. Dan itu jumlah itu diperlukan. Lalu dia berdoa. Dan waktu dia berdoa, ini dia mendapatkan pengertian dan dia ucapkan hal itu. Dan dia bilang, Tuhan, surga kan jalannya dari emas. Coba kerikilnya engkau tendangkan aja buat aku lah, kerikilnya aja gitu. Dan ternyata
iman dia itu membuat hal itu menjadi kenyataan. Jadi kalau jalan dari emas, kerikilnya kan emas itu ya istilahnya, ditendang dari surga, jatuh ke bumi, kena ke hamba Tuhan itu, lalu nilainya menjadi 400 juta ya. Ya, singkat cerita, habis dia doa seperti itu, ada orang di bagian tempat yang lain, dia merasa Tuhan menuntun untuk menjual dolarnya ya, atau dia punya simpanan dan berikan kepada hamba Tuhan ini ya. Wow, itu jadi kesaksian yang luar biasa ya. Ya. Tapi apa yang saya mau ceritakan di sini? Kegigihan dari wanita ini, karena dia percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu mau menyembuhkan, membuat dia maju terus, sehingga akhirnya anaknya disembuhkan. Ini juga satu contoh di mana kalau kita lihat ya, kadang-kadang kan kita, bukan kita lah saya bilang ya, ada orang lain lah, mudah menyerah begitu. 1-2 kali berdoa Tuhan ngejawab ya udahlah gitu. Tapi ini contoh perempuan yang kekeh, yang maju terus. Kalau di perjanjian lama tuh ada namanya Hana. Ya, dia berdoa bertahun-tahun, sudah dikatakan bahwa Tuhan menutup kandungannya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya dia punya 1 anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang kemudian dipersembahkan kembali untuk melayani Tuhan. Tapi setelah itu Hana ini mendapatkan anak-anak lagi sebagai pengganti yang sudah dia berikan untuk melayani Tuhan ya. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Cuma sejauh mana kita mau percaya itu. Kalau saat ini misalnya simptom ya, atau gejala penyakit yang mungkin sedang menimpa kita, itu kita rasakan. Bagaimana kita tetap percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh ya. Saya punya teman ya, beberapa bulan yang lalu, suami istri ya masuk di rumah sakit karena kena COVID. Ini kesaksian ya, kesaksian artinya untuk didengar ya, menambah iman, tapi jangan ditiru mentah-mentah ya. Teman saya ini yang istrinya tuh masuk di ICU ya, sudah 8 hari, dan dalam keadaan seperti itu dia tetap belajar pengakuan firman Tuhan, mengatakan oleh bilur Yesus aku telah sembuh. Dan yang luar biasa adalah sudah 8 hari dia marah sekali sama penyakit itu, marah sama dirinya yang menerima penyakit itu, dan dia bilang sama dokter, dokter saya mau pulang, padahal dari ICU waktu itu ya, saya mau pulang ya. Dia melepaskan semua obat ya. Saya sampai ngecek, tanya lagi sama suaminya, iya betul mereka berhenti total ya, padahal dari ICU ya. Dan singkat cerita mereka sembuh. Nah ini sekali lagi ini kesaksian, jangan ditiru mentah-mentah. Tapi saya mau ceritakan ini bahwa ini kejadian nyata. Ini salah satu contoh bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi butuh ketekunan. Jadi waktu kita mengalami situasi yang kita lihat dengan otak kita kejadiannya seperti ini, bagaimana kita mengcounternya, melawannya, mengatasinya dengan firman Tuhan yang kita percaya. Dan kita putuskan mau percaya firman Tuhan, bukan apa yang kita lihat dengan mata kita. Tentu kita nggak gabah ya, kalau sedang sakit ada obat yang harus diminum ya minum ya. Saya percaya kayak teman saya itu, ketika dia putuskan nggak minum obat itu, sudah ada iman dia untuk sampai di sana ya, makanya dia putuskan dia nggak mau gitu, dan memang akhirnya dia sembuh ya. Tidak ada mustahil bagi orang percaya ya. Bapak, Ibu, teman-teman ya, setia dengar firman. Itu butuh waktu untuk bertumbuh. Sama seperti latihan push up. Kalau belum pernah push up, jangan coba langsung 20 ya. Mungkin 5 aja udah susah payah. 10 udah sakit tangan. Dipaksain 20 barangkali bisa, tapi habis itu tangan tuh akan sakit luar biasa. Tapi coba setia. Ya, mungkin 5 tiap hari ya. Minggu depan
nambah jadi 6, 7, 8 dan nanti bisa. Nah, iman seperti itu juga. Kalau kita lihat kayak cerita teman saya tadi ya, yang mengalami masuk rumah sakit dan dia putuskan dia untuk pulang, dia percaya firman Tuhan, dia nggak minum obat, dia mungkin sudah mendapatkan satu tingkatan iman tertentu. Dan buat kita nggak bisa langsung tiru begitu saja ya. Kita perlu membangun develop itu ya, iman itu day by day, hari demi hari. Dan percayalah, betul-betul tidak ada mustahil bagi orang percaya. Itu perkataan Yesus sendiri, ada di Injil Markus. Percaya bahwa God is love, Allah itu kasih, dan kita bisa percaya juga bahwa God is good all the time. Amin.